Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Nah, kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan terus melawat kita. Dan biarlah hari ini kita akan datang kembali. Kita minta biarlah Tuhan terus melawat Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online baik YouTube dan juga Facebook. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan datang. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bersama-sama. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini boleh kami lalui bersama-sama. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Bawa kami ya Tuhan untuk kami lebih mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan setiap janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Engkau akan berikan buat kami ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Biarlah Engkau Tuhan disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bawa kami lebih lagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan
seturut kasih-Nya bagiku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku nantikan, haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Mari sembah Dia, haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi, haleluya. Oh, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Nah, sekali lagi haleluya. Oh, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kami tahu ya Tuhan, setiap janji firman-Mu ya dan amin atas hidup kami. Oh, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang Kau sudah lakukan buat kami sampai hari ini. Terima kasih untuk gereja-Mu, untuk seluruh umat-umat-Mu. Oh, ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Mari sembah Dia. Oh, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagimu. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku.
janji firman-Mu Tuhan. Ora labata karala mayasyan. Haleluya. Kami sembah Kau. Ora labata karala mayasyan. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa hidupmu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Memberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kami berserah ya Tuhan. Kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dari awal naikkan bunyi dikatakan. Sungguh besar
setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sembah Dia. Ku percaya janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Aku bertumbuh, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Oh, di atas segalanya. Kami percaya Tuhan itu ajaib. Oh, ralaba-laba-laba. Engkau dahsyat Tuhan. Oh, Kau turun tangan atas hidupku ya Tuhan. Tuhan kami dahsyat. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari
Berdoa, saudara berdoa. Tuhan bilang jangan takut, percaya saja, jangan takut. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Mari dari awal naikkan menyanyikan. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Oh, El Shaddai panggil, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Tuhan, waktu kami takut, kami mau percaya kepadamu ya Tuhan. Hari ini hamba-Mu terus mau berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu ini ya Tuhan. Semua mereka yang sedang menderita sakit Tuhan. Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu ini. Tuhan tahu Tuhan penderitaan mereka, kesakitan mereka. Tuhan, hamba-Mu angkat tanganku ya Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Anak-Mu ya Tuhan menderita sakit diabetes. Tuhan tolong Tuhan sembuhkan dia. Dalam nama Yesus. Tuhan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit ya Tuhan.
apapun jadi sakit penyakit mereka. Entah itu kanker, tumor, jantung, paru-paru, ginjal. Tuhan, apapun penyakit tulang, ya Tuhan, pengeroposan. Aku minta Bapa, sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan kami ya Tuhan, serahkan semua ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan kami Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu lebih besar ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sertai mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini kami ingin Tuhan belajar sebagian dari sabda firman-Mu. Kau berbicara secara khusus, secara pribadi buat setiap kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali saudara. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah ya, hari ini yaitu 3 perintah Tuhan saat kita menantikan janji Tuhan. 3 perintah Tuhan saat kita menantikan janji Tuhan. Nah saudaraku, 3 perintah ini yang selalu diulang-ulang di dalam Alkitab, saudaraku. Dan apa artinya? Saudara, ada 3 perintah. Tuhan katakan pertama adalah jangan takut. Yang kedua adalah apa saudara? Jangan gelisah. Yang ketiga adalah jangan lupa. Nah hari ini kita akan bahas saudaraku 3 saudaraku. Mari kita buka ayat natsnya Yesaya 1 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca bersama-sama. Yesaya 1 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Katakan amin. Saya percaya kita sudah mengerti akan firman Tuhan ini saudaraku. Tuhan katakan apa? Kalau kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Siapa di antara saudara yang mau memakan hasil yang baik dari negeri di mana Tuhan tempatkan saudara? Cobalah mereka tahu. Saudara bisa tulis di live chat, saya mau memakan hasil yang baik dari negeri yang Tuhan sediakan buat saya. Katakan amin. Nah, saya ingin sharingkan saudara secara cepat ada 3 hal, ya kan, yang dikehendaki Tuhan, ya, di saat kita berada di ruang tunggu Tuhan atau menantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara Yesus Kristus, ada 3 hal ini yang harus kita ingat, jangan sampai saudara lupakan. Yang pertama adalah apa? Janganlah takut. Selalu saudara, ya kan, firman Tuhan katakan jangan takut. Artinya apa? Ketika firman Tuhan berkata janganlah takut, artinya kita harus semakin apa? Percaya kepada Tuhan. Sementara kita menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, ya saudara, Tuhan menghendaki agar kita tidak takut. Lawan kata dari takut adalah apa saudara? Iman. Lawan kata dari takut adalah iman. Ketika kita memenuhi saudara hidup kita dengan iman, saya percaya kita tidak akan memiliki apa? Ketakutan. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin berkurang ketakutan kita. Semakin kurang kita percaya sama Tuhan, meragukan Tuhan, semakin besar daripada ketakutan kita. Saudara, sehubungan dengan dalam minggu ini kita bahas tentang waktu Tuhan. Saudara Kristus, memang seringkali kita takut, saudaraku. Takut, ya kan? Kapan Tuhan tolong? Kapan, ya kan, janji Tuhan digenapi? Kita takut, tak tahu ini kapan. Saudara, seringkali terjadi yang namanya penundaan dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh siapa saudara? Saudara, seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Yairus. Dia punya anak perempuan berusia 12 tahun saudara. Sakit keras, hampir mati.
Dia meminta Yesus sambil sujud. Dia minta supaya Yesus datang. Ya kan saudara, ke rumahnya. Menumpahkan tangan. Saudara, supaya anak perempuannya, saudaraku, sehat, sembuh. Saudaraku yang besar. Tuhan bilang oke. Saya penuhi. Lalu Yesus dan kepala rumah ibadat ini Yairus berjalan. Tetapi saudara, di tengah jalan terjadi apa saudara? Penundaan. Penundaan karena apa? Pertama, karena ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Menyentuh ujung jubah Yesus. Dia disembuhkan. Yesus tanya, siapa yang sentuh daripada jubah saya? Lalu perempuan ini, saudaraku yang bersaksi. Dia bilang, saya jubah. Dia jelaskan, saudaraku. Saudara bisa bayangkan, Yesus harus ngobrol lagi. Sedangkan Yairus butuh cepat. Kalau Tuhan Yesus datang lebih cepat, mungkin anaknya bisa tertolong. Tapi terjadi penundaan. Setelah terjadi penundaan, saudara sudah selesai dengan perempuan pendarahan. Yesus dan Yairus berjalan dengan rombongan. Tidak cepat, lambat sekali. Tiba-tiba di tengah jalan ada seseorang dari keluarga Yairus yang berkata apa? Anak perempuanmu sudah meninggal dunia. Anak perempuanmu sudah mati. Ya sudah, kamu jangan nyusahkanlah guru, rabi, Tuhan Yesus. Ya kan, suruh Yesus dan rombongan balik. Dan kamu pulang kubur anak kamu. Lalu saudaraku, apa perkataan Yesus? Markus 5 ayat 36. Ini kata-kata Yesus kepada Yairus. Saudaraku, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ketika Tuhan perintahkan kita jangan takut. Artinya apa? Tuhan mau kita semakin percaya kepada Dia. Katakan amin saudara. Perkataan jangan takut. Ini adalah pesan penting bagi orang Kristen. Saudara tahu enggak? Ada 365 pesan. Ya, jangan takut ditulis di dalam Alkitab. Ini artinya apa? Pesan jangan takut disampaikan Tuhan kepada kita setiap hari. Untuk berapa? Selama 1 tahun. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita sedang berada di ruang tunggu Tuhan. Tuhan menghendaki kita percaya kepada waktunya yang terbaik untuk menyelamatkan kita. Setelah tiba di rumah Yairus, saudara tahu apa yang terjadi? Semua orang sedang menangis. Lalu Yesus berkata bahwa anak ini tidak mati, hanya tidur. Orang-orang yang menangis, semuanya tertawa mengejek. Lalu Yesus bersuruh mereka semuanya keluar. Saudaraku, hanya Yesus, Yairus, saudaraku, dan 3 orang muridnya yang masuk ke dalam kamar. Lalu Yesus berkata kepada anak perempuan Yairus, mendoakan dan anaknya yang mati hidup kembali. Saya ingin beritahu kepada saudara kasih Yesus, pesannya dia apa? Tuhan bilang jangan takut. Sebesar apapun masalah yang saudara hadapi. Kalau saudara bisa bawa itu kepada Tuhan. Belajar. Sambil menantikan Tuhan menjawab doa. Menggenapi janjinya. Saudara dan saya harus menambah kepercayaan kita. Iman kita kepada Dia. Katakan amin. Saudara, ketika kita takut. Saudara akui itu Tuhan. Aku takut. Tapi beri aku hati untuk bisa percaya. Beri aku iman untuk percaya. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Saya mau kasih tahu. Mungkin keadaan makin buruk. Sementara terjadinya penundaan seperti Yairus anaknya. Bukan cuma tambah parah sakitnya. Mati. Sudah tidak ada harapan. Sepanjang Tuhan berkata jangan takut. Percaya saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Saudara, Mazmur 31 ayat 15 sampai 16. Ini ada satu doa. Yang kayaknya perlu saudaraku. Untuk kita bisa doakan. Kalau pagi-pagi saudara boleh
Berdoa dengan doa seperti yang ditulis dalam Mazmur ini saudara. Mazmur 31 ayat 15 sampai 16. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku atau waktuku ada dalam tanganmu. Pemazmur mau berkata begini. Tuhan, ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Tetapi waktu 24 jam itu tidak cukup untuk selesaikan masalah ini. Tuhan, tolonglah aku melakukan apa yang paling penting. Aku mau menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu. Sebab masa hidupku atau waktuku, ya kan, ada dalam tanganmu. Katakan amin. Tuhan, aku serahkan semua jadwal-jadwal kegiatanku. Semua agenda-agenda kerjaku. Ya kan, aku serahkan. Sebab waktuku ada dalam tanganmu. Aku tidak takut Tuhan. Aku tidak mau takut. Sebab aku percaya kepadamu ya Tuhan. Pak Mazmur berdoa seperti itu. Saya percaya. Saudara, cara menghilangkan stres adalah kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Pernah gak saudara, mungkin beberapa di antara saudara ada orang yang sangat sibuk sepertinya kayak gak ada waktu lagi untuk doa pagi. Gak ada waktu lagi untuk ibadah. Saya pernah dalam masa hidup saya pernah mengalami saudara yang namanya tugas, tanggung jawab, pekerjaan. Itu kayaknya melampaui waktu yang tersedia untuk saya bisa selesaikan itu. Kayaknya kerjaan gak beres-beres. Saking sibuknya padat. Sampai ngalami apa? Stres berat. Ya kena inilah, kena segala macam. Saya gak tahu, ini kayaknya boleh istilah kata gila, bisa gila. Seperti ini nih. Pada waktu saya masa-masa masih muda pada waktu itu. Tetapi saya dapatkan firman yang berkata apa saudaraku? Kalau kamu bisa luangkan waktu. Berdoa, menyerahkan waktu-waktu hidupmu pada Tuhan. Ya kan? Aku dapat melakukan jauh lebih banyak. Daripada apa yang kamu pikirkan. Kamu bisa kerjakan apa yang kamu doakan. Tetap lakukan doa pagi. Tetap hadir dalam persekutuan doa. Itu pada waktu itu persekutuan doa. Hari Minggu kamu tetap ambil waktu untuk ibadah. Seperti ini, sebenarnya waktu-waktu ini harus pakailah waktu untuk kerja. Karena saya harus kuliah, harus kerja, cari duit segala, dan banyak sekali kegiatan. Saudaraku, sampai karena mau pecah. Dan memang akhirnya memang jatuh sakit waktu itu pernah. Saudaraku, itu karena terlalu sibuknya. Tapi firman Tuhan katakan, saudaraku, ya kan, kita harus ngerti. Saudaraku, bahwa hal yang terpenting dalam hidup kita adalah, saudara, kalau kita bisa menyerahkan waktu kita kepada Tuhan, maka apa yang terjadi saudara? Saya yakin stres kita akan menurun, sukses kita akan naik. Yang percaya katakan amin. Ya, Mazmur 9:14 kita akan baca sama-sama. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Pada waktu engkau apa? Berkenan. Waktu berkenan adalah waktu yang tepat. Kairos Tuhan. Ya kan? Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Saudara Kristus, kita harus bisa belajar berdoa. Begini saudara, Tuhan, aku berdoa kepadamu. Engkau mengetahui waktu yang terbaik untuk menjawab doaku dengan pertolongan yang setia. Kalau saudara ada dalam ruang tunggu Tuhan, saudara sedang mau menantikan jawaban Tuhan. Sepertinya sudah sudah kepepet. Udah, kalau saudara mau buat apa-apa, lakukan apa-apa, buat rencana apa. Kalau saya sekarang gak usah
doa ya buat Tuhan ya. Saya nggak pakai deadline. Harus segini dijawab, kalau enggak aku akan, enggak usah pakai deadline. Saudara, kita enggak usah mendikte ya kan, tentang waktunya. Itulah yang namanya jangan takut, percaya saja. Katakan amin saudaraku. Karena saya yakin Tuhan punya timetable, punya jadwal untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Tetapi kita sudah belajar bahwa sekalipun dia punya timetable, punya jadwal, saudara, dia tidak akan beritahu kapan itu waktunya. Ya kan? Apa yang akan terjadi pada waktu itu, dia gak akan kasih tahu. Saudara, kenapa? Karena dia ingin setiap kita belajar percaya. Kata Nabi saudara, jangan takut, percaya saja. Yang kedua saudaraku, apa pesan yang sering yang saudaraku, selain jangan takut, yang kedua adalah jangan apa? Gelisah. Coba katakan janganlah gelisah. 1, 2, 3. Janganlah gelisah. Artinya apa di sini? Saudara, kita harus belajar sabar. Sabar. Dan apa? Rendah hati. Ya. Yohanes 14 ayat 1 kata apa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Tuhan bilang jangan gelisah. Ya. Ketika Tuhan kasih satu pemberian, saudaraku, kepada para murid dan kepada kita semua, saudaraku, ini pemberian yang sangat penting buat hidup kita. Saudara, dia tutup dengan kata-kata apa? Pemberian ini akan membuat kamu tidak akan gelisah. Apa pemberian itu? Damai sejahtera. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku berikan kepada bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Tuhan bilang jangan gelisah. Ya kan? Di sini artinya apa? Coba belajar sabar. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sementara kita menantikan janji Tuhan digenapi, Tuhan ingin supaya saudara dan saya tidak menjadi gelisah. Ketika kita gelisah, kita akan menjadi orang yang resah, khawatir, stres. Gelisah lawan katanya apa? Lawan kata dari gelisah apa? Sabar. Jadi gelisah, orang yang gelisah adalah orang yang tidak sabar. Ketika kita gelisah, kita menjadi orang yang tidak sabar. Saudara Kristus, ya, saya ini dapetin gini, ya kan saudara. Ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh kesabaran, ya, di situ kita sedang mengungkapkan dan beritahu Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku mau merendahkan diri di hadapanmu Tuhan. Aku mau bergantung kepadamu. Katakan amin. Katakan amin. Nah, Mazmur 37 ayat 7 katakan begini. Ini yang kadang-kadang bikin kita gelisah ya saudara. Ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan apa? Nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jadi Mazmur 37 ayat 7 ini menjelaskan kepada kita. Salah satu penyebab kita digelisah. Kita jadi stres. Karena apa? Kita ini suka membanding-bandingkan diri kita dengan apa? Orang lain. Saudara, kita suka apa? Banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa dia dapat promosi? Aku kok tidak. Dia punya rumah lebih besar. Tapi aku rumahnya kecil. Dia sudah lulus wisuda. Dia bisa masuk pendidikan lanjutan. Kok aku enggak?
Dia sudah menikah dan berkeluarga. Kok aku belum? Dia sudah punya keturunan. Kok aku masih belum ya? Kok dia lebih sukses? Ya kan? Kenapa kok orang kok begitu perhatian sama dia? Kalau sama aku kok tidak? Setiap kali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara tahu, kita akan nampak menjadi orang bodoh. Tuhan menghendaki kita menjalani hidup sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Katakan amin. Karena Tuhan memiliki rencana tertentu dalam hidup kita. Saudara, rencana Tuhan buat kita, saudaraku, itu berbeda dengan rencana Tuhan. Ya kan? Buat siapa? Orang lain. Satu hari, saudaraku, saya punya sahabat. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan cara luar biasa. Beliau sudah almarhum, sudah ada di sorga sekarang. Beliau kalau khotbah tuh suka tayangkan video tentang pelayanannya yang begitu luar biasa. Memberi makan gini. Itu akhirnya muncul saudaraku perasaan. Ya kan, kok gak kayak gitu ya. Kok dia bisa gini ya. Muncul apa? Membanding-bandingkan diri saya dengan dia. Lalu saya ingin lakukan apa yang dia lakukan. Saudara saya ngerti gak? Satu hari Tuhan bilang, dia, kamu gak ada urusan itu. Aku punya rencana. Kamu tuh bagiannya bukan itu. Doa keliling. Waktu itu kan Tuhan suruhnya doa keliling. Dari Sabang sampai Merauke kita doa. Itu tugas kamu. Udah. Setiap orang punya porsi. Masing-masing tugasnya. Ya kan kita ini dipanggilnya apa? Kerjakan saja. Walaupun itu sederhana. Katakan amin. Kita tuh tidak cari impression. Kesan. Saudara like. Yang saudara pemujaan dari orang lain. Tetapi kita mau cari yang namanya impact. Bukan impression. Ya kan, impress tapi impact. Dampak. Dampak itu bisa terjadi ketika saudara saya ngerti apa rencana Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Dan kita lakukan itu. Itu akan berdampak. Kata Nabi saudara. Kalau kita hanya ikut-ikutan. Saya melihat saudara pengusaha pun para bisnismen banyak jatuh mengalami kerugian besar karena ikut-ikutan tren. Hari ini bisnisnya tentang startup, semua invest di startup. Akhirnya saudara jatuh bangkrut, utang kemana-mana. Dulu lagi ada tren, saudara bisnis apa? Kopi tiam. Semua bikin kopi tiam saudara. Berarti maksud saya? Setiap saudara dan saya, kita masing-masing punya bagian. Katakan amin. Ya kan? Ada yang berkata bahwa, ya saya tahu anak itu. Dia begitu cepat promosi dan naik pangkat. Pegang jabatan dan sangat berkuasa. Saya kenal Pak Pendeta sama anak ini. Seperti meteor, gampang naik, cepat jatuh. Saya bersyukur sama Tuhan. Suami saya pun sama satu institusi di sana. Boleh dibilang karir biasa. Bilang cepat tidak, lambat juga tidak. Dan suami saya bisa mengakhiri masa tugasnya. Ya kan? Dengan baik. Dan kami tidak kekurangan apapun. Dan hari ini, ya kan, kami bisa melayani Tuhan. Kami tidak segala macam. Saya bilang, ini artinya apa? Ibu ini sedang ngomong bahwa setiap kita, dia ngerti, kami ngerti panggilan Tuhan. Bagian kami itu apa? Porsi berkat Tuhan itu apa buat kami? Apa yang harus kami lakukan? Yang mengerti katakan amin. Kayak sekarang nih saudaraku, ya kan? Banyak sekali teman-teman bilang, kamu begini dong, gini. Saya tuh enggak. Tuhan suruhnya apa? Ya kan? Itu yang panggilan Tuhan apa? Rencana Tuhan itu apa? Gak usah ngiler dengan apa yang orang kerjakan, orang miliki. Tetapi kita mau bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Ini yang membuat saudara kita ini lebih tenang, bukan gelisah. Gak resah hidup. Katakan amin. Nah sekarang kita baca 1
Petrus 5 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Orang yang gelisah adalah orang yang tidak sabar. Kita gelisah karena kita gak sabaran. Orang yang tidak sabar, saudara, dan kesabaran berkaitan erat dengan apa? Kerendahan hati. Kesabaran berkaitan erat dengan apa? Kerendahan hati. Orang sombong itu tidak bisa menunggu dengan sabar. Orang sombong akan cepat menjadi gelisah, resah, dan marah apabila dia mengalami apa? Penundaan, apalagi penolakan. Tetapi orang yang rendah hati dapat menantikan waktu Tuhan dengan apa? Sabar. Saat saudara merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dengan baik, Tuhan akan meninggikan kita. Katakan amin. Ya, orang yang rendah hati, ya, orang yang humble, saudara, itu teachable. Orang yang rendah hati adalah orang yang mudah diajar. Kalau orang mudah diajar, pasti orang ini cepat pinter, cepat bijak. Karena dia cepat pinter, punya pengetahuan, punya pengertian, punya hikmat. Inilah yang membuat dia yakin mengerjakan apapun. Ketika dia punya keyakinan untuk mengerjakan sesuatu, maka apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Saudara tahu ya kan? Ini ada urutan proses. Experience, pengalaman iman menghasilkan yang namanya wisdom atau hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan, untuk memilih pengetahuan-pengetahuan yang ada. Itu hikmat. Saudaraku. Hikmat menghasilkan apa saudara? Confident, keyakinan. Untuk mengambil keputusan ini, melakukan ini. Saudara, kalau saudara sudah punya confident, keyakinan, percaya dengan keputusan, dengan apa yang saudara kerjakan, otomatis saudaraku, confident pasti akan menghasilkan apa? Sukses, makarios. Jadi makarios dari pengalaman iman. Saudara, nah ya kan dari sukses ini punya pengalaman, lalu harus meningkat lagi saudara pengharapannya. Saudaraku, pengharapannya. Terus pengalaman menghasilkan pengharapan. Pengharapan menghasilkan apa saudara? Pengalaman iman lagi. Terus berputar. Di sini saudaraku Yesus. Jadi jangan gelisah hatimu. Percaya pada Allah, percaya juga kepadaku kata Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku. Ini yang penting. Ya kan? Bagaimana Pak saya tidak gelisah? Saya tidak gelisah. Jujur beberapa hari yang lalu saudara, tiba-tiba saya diserang dengan ketakutan, kegelisahan. Gelisah, takut bener. Dah tahu. Saudaraku, ini kenapa? Lalu Tuhan bukain. Kamu takut dengan ini, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ya semua ketakutan selalu kegelisahan. Nomor satu pasti masalah duit. Ngerti saudaraku? Waduh, Tuhan ingetin lagi. Ya kan saudaraku, ya kan firman. Makanya saya bilang, nomor satu orang tuh cemas. Ya kan penyebab utama nomor satu. Kenapa kita cemas, gelisah, takut. Karena apa? Soal apa? Soal duit. Gimana memenuhi kebutuhan ini, ini dan lain sebagainya. Tuhan bilang ngomong, bicara. Bicara kepadaku. Sembah aku. Masuk hadirat. Sampai kamu dapatkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera inilah yang melenyapkan kegelisahan dan kecemasan kamu. Katakan amin. Saudara, kita tidak perlu mencari orang-orang kunci dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengenal seseorang yang memegang kunci. Namanya siapa? Yesus. Ya kan? Yesus itu dia berkata bahwa aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Katakan amin. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Kita gak usah cari-cari orang kunci. Cari Yesus.
yang pegang kunci. Nanti dia akan tunjukkan orang kunci itu untuk datang menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Ini kata kuncinya. Dekat sama yang pegang kunci. Dia punya kunci. Yesus berkuasa. Dia pegang kunci. Atas iblis, atas dosa, atas maut, kematian. Saudara, dia pegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan Yesus dapat melakukan segala perkara. Dia bisa tutup pintu yang mendatangkan saudara celaka dalam hidup kita. Dia bisa membuka pintu yang bisa mendatangkan berkat buat hidup kita. Katakan amin. Pertama, saudaraku apa ya? Saudara harus taati. Jangan takut. Yang kedua, jangan gelisah. Yang ketiga adalah apa? Jangan lupa. Apa arti jangan lupa? Saudara dan saya harus belajar mengerti janji Tuhan. Katakan amin. Yosua 1 ayat 8, mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau apa? Lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sementara kita menantikan janji Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Katakan amin. Akan janji Tuhan. Saya sudah katakan tadi, janji Tuhan ini ya kan ada di mana? Di Alkitab. Dan Alkitab berisi saudaraku lebih dari apa? 6.000 janji Tuhan. 6.000 janji Tuhan saudaraku. Isinya luar biasa. Saya mau nanya sama saudara. Apakah saudara mengetahui dan dapat menyebutkan satu-satu janji Tuhan dalam hidup saudara? Kalau saudara tidak bisa menyebut apa janji Tuhan dalam hidup saudara, kita tidak mengerti janji Tuhan, bagaimana kita bisa mengklaim janji Tuhan itu dan kita hidup dalam janji Tuhan? Gak bisa. Saya kasih contoh, saudaraku. Ya, saya masuk asuransi. Saya masuk asuransi saudara. Masuk asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Saudaraku ya, kita masuk. Ya, saya masuk. Ya gak salah itu, saya rasa. Ya kan? Kalau saudara punya polis asuransi, tetapi saudara tidak mengetahui apa jenis-jenis kerugian yang di-cover oleh perusahaan asuransi itu. Kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, pasti stres. Kenapa? Karena saudara tidak mengetahui jenis kerugian apa yang akan diklaim. Ngerti gak? Apalagi gak punya polis asuransi. Tetapi jika saudara mengetahui apa janji dan jenis-jenis kerugian yang di-cover oleh perusahaan asuransi itu. Kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, saya yakin saudara tidak takut, saudara tidak gelisah. Karena saudara tahu, ya kan, bahwa perusahaan asuransi sudah mengcover semua kerugian saudara. Katakan amin saudara. Saya mau kasih tahu saudaraku, Alkitab adalah polis asuransi saudara. Katakan amin. Ini polis asuransi bagi hidup kita. Saudaraku, kalau saudara tidak baca Alkitab, tidak renungkan, tidak pelajari, maka tidaklah heran saudara hidupnya stres. Saudara menjadi stres menjalani hidup ini. Karena saudara tidak mengetahui apa yang akan dilakukan Tuhan kalau saudara mempercayai Dia. Arti kata jangan lupa artinya apa? Saudara dan saya harus apa? Mengerti janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Saya akan ajak saudara untuk baca Yakobus 1 ayat 25. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Ini firman Tuhan. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan apa? Berbahagia. Kata berbahagia di sini bahasa Yunaninya apa?
makarios oleh perbuatannya. Dalam terjemahan lain adalah bahwa diberkati, makarios, apapun yang diperbuat berhasil, apapun yang dikerjakan makarios. Saudara, kata kuncinya apa? Meneliti. Apa arti kata meneliti, saudaraku? Membaca, mempelajari, mengingat daripada janji Tuhan. Katakan amin. Semakin banyak saudara mempelajari firman Tuhan, semakin berbahagia, semakin diberkati apapun yang saudara perbuat. Katakan amin. Tuhan memberikan kita pilihan, saudaraku. Ya, saudara mau hidup stres atau saudara mau hidup makarios? Stres atau blessed? Dua. Kalau kapan kita stres? Waktu kita nggak ngerti janji Tuhan. Kita nggak ngerti firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang tekun. Belajar firman setiap hari lewat menara doa online ini. Saya juga merasa, aduh jadi hamba Tuhan yang paling beruntung. Karena saya dipaksa, seolah tanda kutip dipaksa Tuhan untuk belajar firman tiap hari. Dan tulis firman Tuhan dalam bentuk khotbah. Lalu bagikan lagi. Ini benar-benar asik banget hidup saya sekarang. Bukan cuma memberkati saya, tapi juga bisa memberkati hidup saudara. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Ya, Tuhan berkata di dalam Yakobus 1:25 tadi, ya kan? Kalau kamu bertekun, meneliti, yaitu membaca, mempelajari, menghafalkan daripada Alkitab. Bukan cuma mendengar lalu melupakan. Tapi sungguh-sungguh kamu lakukan itu. Hidupnya berdasarkan nilai-nilai daripada firman Tuhan itu. Hidupnya pegang prinsip ini. Kamu akan berbahagia. Makarios, berhasil, beruntung, dan berbahagia. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sudah hafal saudara ayatnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 baca keras. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Kata amin. Ya kan? Kita bisa berhasil. Apa yang kerja? Makarios. Kalau kita hidup berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan. Kita bisa hidup menurut nilai-nilai firman Tuhan. Kalau kita suka baca, teliti, renungkan, tulis, sampai didoakan ayat ini. Ya Tuhan, aku mau tanam di hati. Kalau dia sudah masuk dalam hati saudara, masuk di dalam roh saudara, firman kata-kata ini. Dengar baik, ya kan? Ada masa dalam hidup kita di mana kita tidak bisa doa, tidak bisa nyembah, tidak lagi bisa baca Alkitab. Tetapi justru di saat itu peperangannya begitu kuat. Kita gak bisa andalkan orang untuk doain kita 24 jam. Gak bisa. Tapi firman Tuhan yang menjadi senjata Allah itu. Pedang roh. Dia akan berperang. Saya ingat cerita Hudson Taylor. Seorang misionaris. Yang melayani saudara di China. Pada hari tuanya. Dia cuma bisa tergeletak di tempat tidur. Dia bilang, dia tulis dalam buku hariannya. Aku sudah tidak bisa lagi doa seperti biasa. Aku tidak lagi bisa baca Alkitab. Tetapi dia bilang, bertahun-tahun Alkitab yang aku baca dan renungkan. Yang aku bagikan, itu benar-benar tertanam dalam diriku. Dan menjadi apa? Benteng perlindungan bagiku. Sekalipun tubuhku hilang kekuatan lemah. Tetapi aku bersandar kepada Tuhan lewat apa? Firman-Nya. Saudaraku Yesus Kristus. Ya kan? Ini yang membuat kita jadi tenang. Saudara tidak takut. Saudara dan saya tidak gelisah.
Karena kita tidak mau lupa. Karena kita belajar firman Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Apabila kita tidak melupakan firman Tuhan. Tapi kita terus renungkan firman itu siang dan malam. Kita hidup berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan. Kita akan berbuah pada musimnya. Ngerti saudara, berbuah pada musimnya? Ya kan? Tiba-tiba untuk tahun ini saudara ditugaskan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dampaknya berdampak baik bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi orang sekitar, dan bagi banyak orang. Yang begini katakan amin. Saya tidak pernah berpikir dan pernah tahu 3 tahun yang lalu, saya ulangi lagi kata-kata, bahwa Tuhan suruh kami untuk membuka sekolah. Jadi 2 tahun yang lalu kami boleh buka sekolah. Dan tahun ini sekolah itu mulai oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan suruh apa? Bangun gedungnya yang lengkap. Saudaraku, semua kita harus tahu Tuhan punya timetable dalam hidup kita. Kata amin. Saudara mungkin sekarang lagi doa, Tuhan kapan aku punya keturunan? Timetable kita tidak tahu. Tapi kita mau berkata, ambil keputusan untuk bersuka cita. Inilah hari yang Tuhan jadikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena kairos itu. Kata Nabi saudara berdoa mungkin untuk mendapatkan promosi untuk jabatan saudara. Untuk bisa mendapatkan jodoh yang terbaik untuk anak-anak saudara atau untuk saudara sendiri. Atau saudara sedang menantikan dapat pekerjaan yang terbaik. Apapun itu saudara beruang tunggu Tuhan. Tuhan hanya minta 3 hal. Jangan takut. Anda harus makin percaya sama Tuhan. Yang kedua, jangan gelisah. Belajar sabar dan rendah hati. Yang ketiga, terus renungkan firman. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan buat saudara makarios. Berhasil, berbahagia, beruntung dan berbahagia. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sampaikan pesan-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami mau terima dengan hati yang lembut. Dan firman ini bisa terus bertumbuh dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kalau kami hidup dikuasai ketakutan, kegelisahan. Dan kami melupakan firman-Mu. Hari ini kami ambil keputusan. Kami mau belajar percaya Tuhan. Kami mau belajar untuk sabar. Menantikan janji-Mu. Dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga mau Tuhan. Ya Tuhan, untuk meneliti. Mempelajari daripada firman-Mu. Dan melakukannya ya Tuhan. Kau janji. Kau akan membuat setiap kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang diberkati. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Aku berdoa tuh setiap anak-anak-Mu, setiap hari Tuhan. Engkau berikan berkat-Mu, berkat perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Ya Tuhan, untuk mendukung pelayanan menara doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku. Engkau yang tahu dan akhir mataku Kau taruh dalam kirban-Mu. Waktuku berseru, Kau halau semua musuh.
Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, oh, beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka surat 3. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permainan dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara.